Hai teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya, Ijai Kurnia Swasti, MPSI Psikolog. Saya akan memaparkan sebuah konsep baru nih, barangkali buat teman-teman semua ya. Nah, ini akan sangat bermanfaat untuk membantu teman-teman untuk merasa lebih rileks, lebih tenang, dan nantinya akan menjadi lebih bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, judulnya adalah Be Right Where You Are, di mana? Yaitu di sini dan saat ini atau here and now. Baik, gimana sih sebenarnya? Kan ada beberapa latihan yang nanti akan saya sampaikan. Nah, latihannya adalah mindfulness of breathing. Jadi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu penjelasan singkatnya ya. Nah, kemudian latihannya teman-teman bisa menerapkan selama setidaknya 10 menit. Nah, ini untuk setiap harinya. Oke, kita awali dengan gagasan yang pertama yaitu postur. Jadi, sebelum berlatih mindfulness of breathing ini, teman-teman perlu berada di suatu tempat yang nyaman, kemudian teman-teman mengambil posisi atau postur tubuh yang nyaman juga gitu. Sebenarnya postur apapun itu tidak menjadi masalah ya. Yang penting adalah nyaman buat teman-teman. Tapi ada catatan nih, postur yang bisa membangkitkan martabat dan juga ketentraman sehingga teman-teman nih nanti akan dapat ya bangkit semangatnya, yaitu dengan posisi duduk tegak tetapi tidak kaku. Jadi tidak dalam posisi yang kayak kaku banget gitu ya, atau teman-teman bersandar di sandaran kursi. Nah, itu enggak, tetapi duduk dan tegak seperti yang saya sedang lakukan ini. Nah, tetapi juga masih memungkinkan otot bahu teman-teman itu dalam posisi rileks. Demikian juga dengan otot lehernya. Nah, jika postur ini awalnya mungkin kurang nyaman ya, tetapi jika dilakukan berulang kali dalam kegiatan meditasi, awalnya dalam durasi yang singkat, nah nanti lama-kelamaan akan terasa lebih nyaman, sehingga teman-teman pun bisa melakukan meditasi itu dalam durasi yang lebih panjang. Oke, nah kita dalam aktivitas sehari-hari pastinya bernafas ya. Iya dong, masa enggak gitu. Tetapi kita kemudian belajar untuk mengenali nafas kita tanpa memanipulasinya. Tidak perlu bernafas dengan kayak disengaja banget, gitu, nggak sampai segitunya juga gitu. Tetapi teman-teman menyadari bahwa, oh ini saya sedang menarik nafas, ini saya sedang hendak menghembuskan nafas. Nah, seperti itu. Jadi lebih kalem gitu, lebih dilakukan dengan sadar ya. Cukup bernafas secara alami dari pelan-pelan sampai bernafas dalam-dalam. Ya, pelan-pelan menyadari bahwa sedang menghirup, kemudian agak ditahan dulu, kayak dirasakan bahwa dadanya penuh dengan oksigen, perutnya mengembang gitu. Dalam posisi sedang mengambil nafas itu tadi, kemudian jika sudah cukup dalam ya, kemudian dihembuskan. Nah, hal ini merupakan respon alami tubuh untuk menenangkan diri sebenarnya, dan kemudian mengaktifkan sistem parasimpatis di dalam tubuh kita, di sistem saraf kita. Nah, ini akan membawa ke meredakan ketegangan gitu, akan membawa ketenangan kepada diri individu yang menerapkannya. Jadi tidak perlu ngoyo, tetapi cukup dengan menyadarinya bahwa dalam bernafas yang alami itu ada menarik nafas, kemudian menahan dan juga akan melepaskannya. Gitu. Dilakukan berulang kali. Nah, secara alamiah lama-kelamaan itu akan menjadi habit, teman-teman. Akan menjadi kebiasaan. Oke, kita lanjutkan bahwa tidak perlu memikirkan ya bagaimana kita akan bernafas, tidak perlu nih, nggak perlu sampai dipikirin, aduh gimana ya, kayak menyengaja banget seperti poin yang sebelumnya. Tetapi kita di sini berfokus kepada
Oke, santai, natural, alami, oksigen tadi kita hirup pelan-pelan dan dalam-dalam. Nah, itu oksigen akan mengikat hemoglobin dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Nah, kita secara di sini akan merasakan juga bahwa udara masuk dan keluar dari hidung, dada yang mengembang pada saat bernafas. Nah, itu sudah berjalan secara alamiah. Ya, perlu diingat bahwa di sini kita akan lebih berfokus pada penginderaan, yaitu kita merasakan sensasi tubuh kita. Bahwa hidung menghirup sesuatu, nah barangkali pada saat kita bernafas juga ada aroma-aroma yang ikut tercium oleh hidung kita gitu, ya. Dan di sini untuk berpikir, nah bukan berpikir itu bukan mengindra gitu. Jadi kalau tadi menggunakan hidung, berarti hidung itu adalah indera. Nah, kita tidak melakukan proses berpikir sama sekali di sini karena berpikir bukan penginderaan. Berpikir untuk levelnya udah lebih tinggi lagi ya. Jadi kita kembali ke bagaimana indera kita sensitif terhadap apa yang berada di sekeliling kita. Kaitannya dengan bernafas, tentu kita akan menggunakan banyak ke indera penciuman kita atau hidung untuk menghirup udara dan melakukan proses pernapasan berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan. Pada saat melakukan mindfulness of breathing, nah ini kita hanya akan melakukan dua saja ya, satu hal saja dari dua hal, yaitu kita akan fokus ke nafas kita atau kita akan lebih berfokus ke pikiran kita. Nah, ada baiknya di sini kita menyadari tuh apa saja sih isi pikiran kita. Kalau teman-teman mengeluhkan merasa overthinking, merasa banyak sekali hal yang perlu dipikirkan, dipecahkan, masalah yang menumpuk dan lain sebagainya, kenali saja gitu. Terima saja pikiran-pikiran yang masuk itu, tapi tetap melakukan latihan-latihan pernafasan seperti yang saya sampaikan tadi. Sampai pada akhirnya teman-teman bisa mengenali pikiran-pikirannya apa saja dan kemudian bisa memilih. Saya mau memilih untuk tetap melakukan latihan nafas atau saya melupakan latihan nafas ini tadi dan memilih untuk berpikir-pikir ya, overthinking, banyak memikirkan hal-hal itu tadi. Nah, kalau banyak melakukan hal itu tadi dan melupakan aktivitas bernafas yang penuh kesadaran yang sudah kita bahas sebelumnya, maka yang terjadi di situ adalah rumination atau lamunan-lamunan ya. Jadi pikiran teman-teman traveling kemana-mana gitu. Sehingga perlu dipahami bahwa latihan bernafas ini atau mindfulness of breathing ini merupakan jangkarnya, the anchor. Jangkar apa? Yaitu jangkar yang memudahkan kita untuk kembali ke realita, kembali ke posisi di sini dan saat ini waktunya. Ya, jadi tidak traveling kemana-mana, gitu, tidak menuruti apa yang diinginkan oleh pikiran, yaitu ke banyak hal yang itu saling tumpang tindih, barangkali seperti benang yang kusut ya, ruwet di mana-mana, sulit untuk diurai. Nah, itulah yang akan memunculkan reaksi emosi negatif setelahnya. Ya, teman-teman jadi nggak nyaman, jadi sedih, jadi takut dan yang lain sebagainya, emosi-emosi negatif itu sebagai tindakan dampak ya dari proses berpikir yang kemana-mana itu tadi. Oke, jadi anchor-nya kita akan kembali ke nafas itu ya. Dan kalau tadi ada pikiran-pikiran yang muncul, nggak apa-apa, itu kita terima saja karena kita memang tidak bisa menolak ya pikiran-pikiran itu. Justru kita terima, kita tampung, kita inventarisir dengan penuh kesadaran bahwa oh tadi terpikir ini, oh tadi terpikir ini. Tapi jangan lupa anchor-nya tadi adalah bernafas. Ya, sikap yang baik dalam latihan mindfulness of breathing itu penting. Seringkali pikiran kita berkelana, ya, traveling tadi itu. Tetapi hal ini merupakan sikap bawaan, artinya yang memang semua orang akan mengalami hal seperti itu. Hanya saja bagaimana kita kembali menaruh ke perhatian tadi itu ke nafas kita. Nah, itulah yang penting.
gitu, sehingga tidak berkelana jauh banget gitu ya teman-teman, kemana-mana ini, hingga kita lupa nih apa yang sedang kita alami senyatanya di sini dan saat ini. Jadi nggak tahu deh kita ada di mana gitu, ngambang kali ya ke dunia yang sebelah mana gitu. Ya badannya di sini, tetapi pikirannya kemana-mana dan perasaannya ya barangkali campur aduk juga gara-gara pikiran yang tumpang tindih itu tadi. Baik. Nah, kemudian dari sini teman-teman, kita coba yuk untuk latihan mindfulness of breathing. Ya, saat melakukan pernafasan kita harus rileks, atur postur tubuh tadi yang saya sampaikan, tegak namun tidak kaku, ya, mencari posisi yang nyaman. Mungkin teman-teman bisa menggerak-gerakkan pundak terlebih dahulu, menggerakkan leher, menggerakkan tangan, ya. Bagaimana nih posisinya? Kemudian mencari posisi pantat yang enak. Kalau duduk, kakinya bagaimana? Duduk di kursi atau enggak misalnya. Nah, itu cari posisi yang nyaman. Kita mempersiapkan tubuh kita untuk merasakan sensasi, sensing alat indera. Kita menggunakan alat indera hidung kita untuk melakukan kegiatan bernafas dengan penuh kesadaran. Kayak selama ini nggak nafas aja ya, seperti selama ini kita memang bernafas, tetapi seringkali sambil lari, sambil ngapa-ngapain, dan kita tidak menyadari bahwa sebenarnya hanya dengan mengelola nafas dan menyadari nafas itu tadi sudah memberikan jeda kepada pikiran-pikiran kita yang traveling kemana-mana. Oke, ambil 2-3 tarikan nafas. Pusatkan di area mana kamu merasa nyaman, bisa di perut, bisa di dada. Jadi ya, bernafas dengan pelan-pelan dan dalam-dalam. Tarik nafas, kemudian hembuskan pelan-pelan secara rileks. Ulangi beberapa kali dengan perasaan berfokus pada apa yang sedang dirasakan. Yang dirasakan ini lebih ke sensasi fisiknya dulu ya teman-teman. Mungkin awalnya terasa sesak, mungkin awalnya karena sambil menutup mata mungkin jadi ada terasa pusing atau sensasi fisik yang lain yang mungkin teman-teman rasakan. Kita inventaris saja, kita catat. Nah, kemudian latihan-latihan ini memang harus terus dilakukan ya. Nah, ini dia aturan dasarnya. Oke, pertama nih kita perlu memahami tanggung jawab bahwa kondisi kita yang paling memegang tanggung jawabnya adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau punya kondisi mental health yang oke? Apakah kita mau punya prestasi yang oke? Apakah kita mau punya kehidupan sosial yang oke? Nah, itu adalah pertama tanggung jawab kita. Kita yang mengupayakan. Sehingga dalam upaya mengupayakan menjadi diri kita yang versi terbaik dari diri kita, nah itu kita punya komitmen nih, kita berpegang teguh pada komitmen yang kita miliki tadi. Kemudian untuk latihan mindfulness of breathing-nya, berlatih di rumah, berlatih di tempat kalian masing-masing. Berlatih awalnya 5 menit, kemudian bisa 10 menit, nah 10 menit fokus terhadap nafas kalian. Itu saja, nggak ngelakuin yang lain, tidak melakukan multitasking sambil ngapain-ngapain gitu ya, sambil tangan kiri megang misalnya botol minum, tangan kanan megang handphone, terus kemudian di depannya ada laptop. Nah, itu udah multitasking banget ya. Tetapi selama 10 menit ini memang berfokus kepada bagaimana kita mengatur nafas. Gitu. Nah, pikiran tadi akan tetap datang ya sambil latihan nafas itu kita memejamkan mata, jadi ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu, nggak apa-apa. Tetapi kita tetap ambil tadi fokusnya, satu fokus saja, pilih nafas atau pilih pikiran. Nah, dalam latihan ini maka saya akan menyampaikan teman-teman, saya menyampaikan bahwa pilihlah nafas nih, karena memang kita mau latihan mindfulness of breathing gitu.
latihan nafas terus-menerus sehingga di situ akan terasa membedakan antara pikiran dengan diri kita. Pikiran itu ya memang ada di dalam diri kita, tetapi diri kita ini tidak sepenuhnya ditentukan oleh pikiran kita. Bahwa kita punya diri fisik, bahwa kita punya melalui nafas itu tadi kita sadari ya bahwa kita punya diri fisik, kita punya sensasi dari alat-alat indera yang kita miliki. Nah, itu menjadi anchor, menjadi jangkar bahwa saya tidak ditentukan oleh apa yang saya pikirkan, gitu ya. Itu quotes-nya. I am not defined by my thoughts or what I am thinking. Ya, saya punya posisi yang lebih besar dari sekedar pikiran yang ada atau pikiran yang muncul. Saya adalah saya punya diri saya yang lebih besar gitu. Sehingga saya tidak ditentukan oleh pikiran saya. Nah, ini adalah cara-cara yang teman-teman bisa lakukan ketika terjadi keriuhan tadi ya di dalam pikiran. Nah, kita mencoba untuk membuat daftar ya, membuat list dari pikiran-pikiran itu, ya sudah, ya pikiran gitu ya. Kemudian kita dengan fokus kepada nafas kita menjadi lebih tenang, kita sudah bikin listnya. Nah, setelah dari list itu kita bisa menentukan ya skala prioritas. Setelah ada skala prioritas, kemudian problem solving-nya, apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dihubungi, dan lain sebagainya. Sehingga tadi nggak saling ingin semua pikiran itu kayak pop up dan ingin diselesaikan dalam satu waktu. Nggak bisa. Kita perlu menentukan, oke, mana yang akan didahulukan dan tindakan apa yang dilakukan setelahnya. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga penjelasan saya teman-teman semua mudah untuk memahami dan juga jangan lupa untuk berlatih ini ya berlatih di rumah gitu. Coba latihan, kemudian kalau teman-teman sudah mencoba berlatih, apa sih yang kalian rasakan? Nanti sharing ya, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya juga pengen nih hasil dari latihan teman-teman nih, saya pengen tahu juga. Oke, gitu? Oke, semangat ya semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Semoga tetap sehat, semangat, bugar, happy, sehingga teman-teman bisa berkarya seoptimal mungkin. Dadah!